Baik, terima kasih Pak Dr. Yang saya hormati Ketua PWI Tangerang Selatan, Bapak Ibu, pemirsa media juga mungkin kawan-kawan wartawan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hening ya, Mas? Ya, ini melihat membaca temanya saja sudah ngeri gitu. Dan gitu, yang dampak kepada perusahaan ini. Sebelumnya mohon izin kalau Bapak Ida yang harusnya hadir, karena mungkin kami masih menyusun anggaran perubahan dan anggaran murni tahun mendatang. Jadi Pak Sekda sebelumnya itu meminta kami untuk merapat, sehingga Pak Edi dan Pak Sekda harusnya hadir dalam satu waktu untuk membahas. Ya, semoga apa yang nanti berdiskusi bersama keluar dari kami itu bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Tapi kalaupun ada yang masih mengganjal, ya nanti kita bicara lagi. Sebelum saya sampaikan kronologis, sebetulnya agak kaget juga dengan tema ini Pak Ketua. Terus tadi saya coba searching, saya coba cari informasi, karena PWI itu ada wasitnya, Dewan Pers. Ketemu dong itu, Pak Abi, webnya Dewan Pers. Dan kebetulan pembahasannya sama, ini sama seperti ini pembahasan. Tapi itu postingan Juni tahun lalu, 2024 pastinya. Yang mengucapkan adalah Dr. Mini, Ketua Dewan Pers, dengan Pak Sabto kalau tidak salah. Pak Sabto aja. Pak Sabto itu Ketua Komisi apa? Dan kebetulan mereka melakukan survei bekerjasama dengan UMN dengan membuahkan beberapa rekomendasi dan hasil temuan mereka. Tapi itu nantilah saya baca dulu dan baru kita sampaikan. Saya masuk ke kronologis ya teman-teman. Bulan Februari kalau tidak salah itu Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan impres yang mungkin lebih paham teman-teman di media bahwa saat itu Pak Presiden kan berusaha dengan perjalanan luar negeri dan keluarlah instruksi Presiden pada bulan Februari, tapi tidak serta-merta langsung kami tidak lanjuti di daerah. Kami menindaklanjuti impres tersebut itu pada bulan Maret, teman-teman, pada bulan Maret setelah Mendagri mengeluarkan surat edaran dengan nada yang sama, ditindaklanjuti oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Tangerang Selatan dengan nada yang sama. Apa sih nada yang samanya, teman-teman? Yang poin utama adalah tentang perjalanan dinas. Itu harus 50% dipangkas, harus 50% dipangkas. Tapi pada saat impres itu tidak menyatakan hal-hal lain. Yang utama adalah ini. Mendagri menyatakan 50% dipangkas, ada tambahannya, membatasi kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada layanan masyarakat. Cerita besarnya begitu. Mendagri pun meminta daerah, semua daerah untuk selain memangkas, mengefisiensi, lalu dialihkan ke 8 sektor strategis yang memang turunan dari pusat, dari RPJM, asal dan efisiensi. Daerah diminta melakukan hal yang sama. Keluarlah surat edaran Wali Kota yang isinya sama. 50% perjalanan dinas potong,
termasuk anggota DPRD. Itu ucapan dari Direktur Keuangan Mendagri. Saat itu semua daerah dimitingkan dari pertanyaan beberapa daerah adalah bagaimana perjalanan dinas teman-teman DPRD melakukan sama. Makanya itu yang poin pertama adalah semua perjalanan dinas yang di dalam daerah termasuk Kementerian Luar Negeri itu pantas dibangun. Itu sudah instruksi. Lalu poin berikutnya adalah batasi. Nah, memang kalimat batasi ini interpretasinya banyak. Pemahaman bagaimana mengelola anggarannya itu luas. Batasi pertama kegiatan yang diselenggarakan di luar fasilitas pemerintah, seperti hotel, restoran. Yang kedua batasi yang tidak beroutput langsung. Memang Presiden mengeluarkan kalimat termasuk publikasi. Batasi publikasi garis miring seremoni garis miring apa banyak. Nah, Mendagri mencuplik kalimat yang sama, daerah mencuplik kalimat yang sama. Tidak ditambah, tidak dikurang, itu kalimat itu tahu saya. Untuk Tangerang Selatan tambahannya adalah kendaraan dinas dikembalikan semua ke BKAD, yang disisakan hanya 3. Jadi sisanya misalnya dinas A punya kendaraan dinas mobil ya 30 misalnya. Sementara struktural yang harus punya kereta cuma 4. 4-nya masih disimpan, dari sisanya 26, 3-nya disimpan untuk operasional, 23 dikembalikan ke BKAD. Itu tambahannya untuk ditransfer. Nah, kalau tadi saya dengar dua lalu Pak Moderator sampaikan kenapa ditransfer kalimat dari sahabat gitu, tidak sahabat. Saya juga mengetahui bahwa sebelum harga satuan tentang publikasi media itu sampai lewat, pasti sudah diskusi dengan teman-teman media. Berapa nilai, berapa editorial, bagaimana perlakuannya. Saya pikir sudah diskusi. Ada seni yang mungkin dimainkan ya. Ada seni yang dimainkan oleh kawan-kawan supaya tetap berjalan tanpa mengurangi volume. Contoh kami di Bapelitbang. Tadi kan sudah saya sampaikan instruksinya 50% potong perjalanan. Tapi kalau 50% dipotong tanpa dicerna, maka kami hanya bekerja untuk menghadiri acara di luar itu paling sampai bulan Agustus. Selebihnya kami tidak punya biaya lagi. Maka kami mencoba untuk tetap berjalan. Salah satunya adalah volumenya tetap, nilainya kami kurang. Jadi kalau perjalanan misalnya dalam 1 tahun kami historisnya butuh misalnya 100 kali, 100 kali tetap, karena teman-teman pasti butuh untuk keluar. Tapi nilainya yang biasanya misalnya 1 kali perjalanan 500.000, kami potong ke 50. Itu supaya survive. Itu contoh. Nah, mungkin teman-teman di perangkat daerah juga berimprovisasi supaya yang ke kanan jalan, yang kiri jalan, ke kanan jalan gitu. Volumenya tidak berubah, tapi nilainya berubah. Apakah itu menyalahi? Kalau menurut ketentuan peraturan wali kota tentang harga satuan itu tidak menyalahi, karena harga satuan itu adalah harga tertinggi dalam penyusunan anggaran. Harga tertinggi dalam penyusunan anggaran. Saya dan teman-teman perangkat daerah harusnya berterima kasih juga kepada teman-teman media dan wartawan, karena jujurnya setahu kami, kalau saya sesuatu pengadaan barang itu pasti ada proses dan negosiasi dan lain-lain. Saya yakin kita sudah paham hal itu dan kita sudah selesai.
Kalau beda kemarin juga melakukan hal yang sama kayak tapi tidak sedrastis yang disampaikan 3,5. Kita negosiasikan supaya kita semuanya berjalan dengan nyaman. Kira-kira boleh nggak saya bocorkan sedikit? Sebetulnya ini barusan tadi saya tanya sama teman-teman BK tadi, berapa sih penurunan nilai media secara total nasional? Itu di rentang 13-15% dari total volume. Jadi sebetulnya sebetulnya. Tapi itu saya ambil dari data pergeseran yang kemarin, karena perubahannya belum selesai. Perubahan belum selesai, saya nggak ada bicara. Takutnya besok pada saat bangga ada lagi. Ini pada saat pergeseran tahap kedua, instruksi harus dipotong besar-besaran. Kami buatkan lagi NKA. Nah, nilai antara APBD murni dengan APBD pergeseran itu ada sedikit turun, memang tidak 13-15%. Itu agak tidak. Tapi nanti kita cek lagi data. Nah, nyambung ke yang tadi saya membaca di media. Punya Dewan Pers. Ternyata hal ini sudah ditangkap oleh Dewan Pers 1 tahun yang lalu. Dan rekomendasinya adalah satu, entah ini menyaksikan atau tidak, ini bukan bahasa saya, bahasa Dewan Pers, bahasanya Pak Sabto, bahasanya Pak Budi Makai adalah moratorium kan, moratorium perusahaan, karena menurut data, semoga saya masih ingat dan tidak salah, dari 3.800 perusahaan media itu yang tersertifikasi Dewan Pers hanya 1.800. Nah, dan dari situ 1.050-nya adalah saya, sisanya tetap ada televisi. Saya nggak hafal dulu. Dan asumsinya satu kabupaten kota adalah 100 media. Ini juga sebenarnya saya mau ngomong sama Pak Menko Pak Hadir, supaya bisa berjalan enak, yang terverifikasi di transfer, saya ngobrol lagi gitu maksudnya, supaya media kayak gini. Kalau saya tangkap dari hasil studinya tahun lalu, teman-teman Dewan Pers, terlalu banyak dan kontrolnya belum sempurna. Jadi harusnya misalnya isi aktualnya 600 ml yang menjadi enak, tapi yang isinya 10 gitu kan. Jadi bagian yang sedikit. Menurut Budi itu moratorium. Hingga kita maunya seperti apa? Tadinya mau bahas itu juga sama Pak. Seingat saya dulu pernah kita lakukan ya, bahwa Unansol melalui PWI itu dibuatkan semacam itu harus supaya dari perusahaan media yang dari sini itu tetap survive juga jalan operasional. Mungkin itu yang saya sampaikan kronologis, sisanya kita disebut saja apa yang itu dilakukan. Kalau bahasa perencanaan namanya infrastruktur, dari atas harus turun, bawah ke harus. Nah, di luarnya seringnya masing-masing nih, seringnya Pak Eki, seringnya Pak Asep, seringnya Mas Ega sebagai kepala daerah, itu seperti apa mauannya. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini juga senada dengan Pak Eki sampaikan. Itu mungkin Pak Moderator yang dapat saya sampaikan, kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.